Selamat sore kita hanya sa terlai pasal menata ano na membuat di kita di tanyata sa tama rutinang sinto kurba nyonya tangkulu pertanyaan kita nomor 512. Roma 1 ayat 1-11. Roma 1 ayat 1-11. Pajama ayat 2 ayat masuk sponsornya. Hagugun ni barita Daud. Aidang na buhailahong barita Daud. Ay hagugun ni batadui peluang nasa manusia ala Yahudi mulu lumi do halak duri. Olak ni hidup sehatna, noeng pesertanya Bu Amang calon pendeta Andro dalam doa kita di Serentak. Kemudian kembali Yesus kali masuk pengambilan Tuhan Semua. Topik kategori mengudu dulu binaya dia bersama. Orang benar akan hidup oleh jadinya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 itu menjadi fokus penting dalam teologi Kristen. Karena Paulus dalam ayat ini menyatakan dari Injil yang diberitakannya. Paulus juga membuat penampilan surat Roma, yaitu bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan karena usaha manusia atau pengetahuan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma,
Rasul Paulus menyatakan suatu pengakuan yang kuat dan mendalam mengenai kuasa dan tujuan Injil Kristus. Dalam 2 ayat ini, Paulus merangkum inti dari iman Kristen, menyatakan mengapa dia tidak malu terhadap Injil dan apa yang ditawarkannya kepada umat manusia adalah keselamatan melalui iman. Begitu dua penjelasan ayat penjelasan nas. Di sini kami membagi ayat dalam 2 bagian, 16a dan 16b. Yang pertama ayat 16a, tidak malu terhadap Injil. Paulus memulai dengan pernyataan tegas, aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa Paulus perlu menyatakan hal ini? Pada zaman itu, memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah. Injil sering dianggap sebagai sesuatu yang bodoh oleh orang-orang Yunani dan sebagai batu sandungan bagi orang Yahudi. Namun, Paulus tahu bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Mengapa tidak malu? Paulus tidak malu karena dia tahu bahwa Injil memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya cerita biasa, Injil adalah berita tentang karya Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa dan memberi kehidupan kekal. Dalam dunia yang semakin sekuler dan sering kali menentang iman, kita diajak untuk tidak malu menyatakan kebenaran Injil. Kita harus berani membagikan kabar baik ini karena di dalamnya terdapat kuasa yang mampu mengubah hidup. Yang kedua, ayat 16, kuasa Allah untuk keselamatan. Paulus menekankan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang Yahudi maupun orang yang Yahudi atau Yunani. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak terbatas pada satu kelompok orang saja, melainkan ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Keselamatan melalui iman ini bukan usaha atau perbuatan manusia yang menyelamatkan, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Siapa yang bisa menerima keselamatan? Paulus menjelaskan bahwa keselamatan pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi, karena mereka adalah bangsa yang dipilih Allah. Namun, Injil juga diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain, termasuk kita yang bukan Yahudi. Ini menegaskan sifat universal Injil. Ketiga, ayat 17, kebenaran Allah dinyatakan melalui iman. Ayat 17 dinyatakan bahwa di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan. Ini berarti melalui Injil kita bisa memahami bagaimana Allah membenarkan orang berdosa. Kebenaran Allah bukan hanya tentang karakter Allah yang kudus, tetapi juga tentang bagaimana Dia menyediakan jalan bagi manusia untuk dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Dari iman kepada iman, Paulus mengungkapkan bahwa hidup yang benar dimulai dan diakhiri dengan Tuhan. Ini adalah perjalanan iman yang terus-menerus, di mana orang percaya hidup bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Orang benar akan hidup oleh iman. Paulus mengutip dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Hidup oleh iman berarti tidak hanya menerima keselamatan melalui iman, tetapi kita juga terus hidup dalam keyakinan akan Allah setiap hari. Bagian terakhir penutup, Roma pasal 1 16-17 merupakan landasan teologi Paulus tentang keselamatan melalui iman, yang menekankan bahwa Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya tanpa memandang bangsa. Paulus menulis dalam konteks ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi di gereja Roma dengan tujuan menjelaskan bahwa kebenaran Allah hanya bisa diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui hukum atau tradisi tertentu. Nats ini mengingatkan kita bahwa Injil adalah kabar baik yang penuh dengan kuasa, bukan hanya menawarkan pengampunan dosa. Injil juga mengungkapkan kebenaran Allah yang membenarkan kita melalui iman. Paulus mengajak kita untuk tidak malu membagikan Injil dan menghidupi iman kita dengan sepenuh hati. Mari kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan, karena hanya melalui Injil kita bisa memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Demikian Tuhan saya. Ya, kemudian tema di dalam jalan kita untuk mumpun bahan sermon kita amat dengan dan untuk kita bahwa di dalam Injil, di dalam berita Injil itulah dinyatakan Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita dan diri, sehingga kita beriman. Siapa ridanawi ido gabe tubuh hapus siapa ima na binari tahun ini
Paulus tu halak Roma pada uji mana waktu itu. Asa sudi halak malua alani Kristus, alani haposian nasida tu Kristus. Na amang inang nawatapay di na kaninan nang pinatong-tong nasida. So ngari adong tulu termin nanay mangaliaw na kasukun manang mangaliaw na tambahan kontribusi dari waktu tukon. Ngari pasahatan nga tu tomat-tomata laho para rakton manang babagasong turko para sermon pangalong nila. Pasahatan nga tukyon tu kita. Yang pasahatan nga tu amang sintua tampunan siya wek ono. Benar. Jadi suatu tamu dan contoh sebelum beli tidak malu terhadap begitu besarnya orang yang berusia pada hari itu harus tidak satu terhadap kecil. Apakah ini kaku ini sehingga disebut baru kepada kecil? Bahasa kaki bahasa di sini dan kaki di sana bahasa biar maka nasumana dari kata mana jadi masa bahasa sulit kaki bahasa baru dengan injil bersamina satu tak punya dia lambatan ini baru terhadap injil di sini dia sudah menarik. Boleh mengatur suku-suku yang situ tahunan. Jadi amang bukan malu terhadap Injil, tapi malu menyampaikan Injil. Dan kenapa memakai kata malu di sini? Karena Paulus membawakan dirinya di masa lampau, di mana pada masa sebelum dia berubah, sebelum dia bertobat, pada waktu itu dalam kehidupan lamanya dan pada saat itu semua orang yang menyebarkan firman Tuhan, semua orang pengikut Yesus Kristus itu akan dikucilkan, dipuja, bahkan dikurung. Jadi bisa dibilang takut orang pada waktu itu untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk mengikut Yesus. Nah kemudian Paulus juga dulu itu adalah seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat sebelum pertobatan kepada Kristus. Nah setelah pertobatannya, ia menyadari bahwa kebenaran di hadapan Allah hanya bisa dicapai melalui iman, bukan hanya hukum Taurat tadi, bukan dengan menanti hukum Taurat. Jadi surat Roma ini mencerminkan transformasi teologis dalam kehidupan Paulus. Dulu memang Paulus juga bertobat, dia dalam penjara pada zaman itu tadi orang-orang dikucilkan, dihujat, dipenjarakan yang menyebabkan firman Tuhan. Nah, pada zaman di Roma ini Paulus mengajar sekarang sudah berubah, jangan lagi malu untuk menyebarkan firman. Karena firman bilang yang menyelamatkan kita dengan hidup kita masing-masing. Terima kasih. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya karena di sini disebutkan bahwa kamu mempunyai keyakinan yang pokok dalam Injil, bukan tidak meskipun aku tidak mau dalam Injil. Apakah itu bentuk sinonimnya atau bentuk persamaannya? Itu dua makanya butuh klarifikasi. Kedua, kita lihat Paulus ini di zaman itu cukup berani menginjil
kita lihat orang-orang itu kan tinggal pengetahuan sudah tinggi, kota pelajar, kota perdagangan dan sebagainya, dan itu bertentu orang pintar. Artinya para zaman sudah berani Paulus masuk ke daerah-daerah seperti itu yang tidak melakukan. Nah, sekarang sebenarnya saya bukan mengkritik ya, minta klarifikasi kontradiktif dengan kita sekarang, bahwa kita lihat Afghanistan, Afrika, negara-negara yang tingkat pendidikan yang rendah, dengan harapan ya orang-orang itu mau masuk Kristen, dan kontradiktif dengan apa yang kata Paulus sebagai misionaris yang kita katakan dia pada saat ini. Padahal Paulus sendiri kan orang terpelajar seperti kata orang Farisi kan, maka dia masuk ke negara yang sudah maju peradabannya, sudah tinggi teknologinya, sudah tinggi pada saat itu ya. Kita sebenarnya kontradiktif. Kita kembali menaris apakah itu satu kontradiktif. Nah itu memang yang terjadi. Yang kedua terkait dengan ayat 3 terkait dengan penggambaran penginjilan ini yang memang bagaimana kita di sekitar kita menginjil. Ada kata yang menyatakan kalau boleh Injil itu menjadi gaya hidup. Nah ini juga berpikir bagaimana gaya penginjilan yang menjadi gaya hidup. Artinya kita ini sebagai role model Kristus begitu, contoh sehingga orang tertarik, percaya, ya percaya bukan hanya di baptisan tapi percaya, ya percaya bahwa Yesus semua penjelasan kita bahwa Injil itu yang benar. Gereja itu bagaimana untuk menjadi gaya hidup ini penginjilan itu? Karena itu menurut saya itu yang efektif untuk memperkenalkan Injil, memperkenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak perlu mungkin kita jauh menginjil seperti itu. Dan kalau saya dulu mau ke tempat yang sentral ya, tempat orang yang luar biasa, tapi terbukti orang sekarang menjadi walaupun Katolik ya, kita percaya seperti Luther dengan hati mungkin waktu Luther. Kalau kita baca referensi dasar kita ini, ya bahwa dasar itu iman katanya. Oh iman itu yang mengamalkan, bukan beramal yang lain. Katolik pada saat itu kan dengan terus beramal yang hapus dosanya, karena iman kita selamatkan. Terima kasih. Di sini kami ada membaca juga dalam Alkitab Filipi yang kedua terjemahan terbaru. Dikatakan di sini, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah dan sebagainya. Jadi saya rasa ini hanya ya sudah diperbaiki aman. Karena bahasa Batak pun itu langsung dari bahasa asli, dan yang terbaru ini juga sudah diperbaiki dengan bahasa yang lebih dekat lagi dengan bahasa asli. Kemudian tentang penginjilan gaya hidup. Penginjilan menjadi gaya hidup. Saya rasa bukan berarti kita harus ketemu orang kasih ayat harian, ketemu orang kasih ayat harian, tapi bagaimana kita menunjukkan diri Yesus dalam diri kita. Seperti tujuan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini itu sebagai cerminan Tuhan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi hal-hal yang kita ada di dunia ini, mau itu sukacita, mau itu pergumulan, saya rasa orang bisa melihat bahwa firman Tuhan itu kita jadikan memang sebagai gaya hidup dalam menghadapi setiap hal-hal, terlebih dalam menanggapi atau merespon semua makhluk hidup yang ada di dunia. Itu bisa rasa tentang bagaimana penginjilan menjadi gaya hidup. Tunjukkanlah bagaimana diri Kristus dalam diri kita, sehingga orang tahu, oh begini Kristus yang sebenarnya, begini Yesus yang sebenarnya. Terkait bagaimana gereja berizin yang tidak perlu jauh-jauh, yang sekitar kita saja sudah mulai kita lakukan yang apalagi tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita tentang orang-orang yang di luar Kristen yang kita bilang, kita tetap memberikan kasih, kita tetap memberikan penyekatan berkat Tuhan itu kepada mereka. Jadi tidak terbatas, mereka dikatakan universal Injil. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh orang kita. Ya.
Jadi guru terlihat topik yang pertanyaan yang berbeda. Bagaimana kita mengenalkan Injil? Bagaimana waktu lalu kita lalu, bisa kita pakai Injilan. Beliau iki haraponi terus iki pembentukan tim doa untuk misionaris yang kita berangkatkan 12 orang ke Afrika. Nah, ada beberapa yang suku-suku setongan kita pada saat ini. Dari bahasa pula ada beberapa kita laut. Karena pula di sana menjadi kita Injil. Ya, dari sana sebenarnya yang lebih berhenti kita Injil di tempat kita. Tapi juga kita diajak juga ya, dihimbau untuk si Pauluson ya, tolak Yahudi, tolak Gorik kan Samaria. Sudah dipanggilkan Tuhan Yesus do sisian lain. Aku lah tu teman-teman ini bangsa lain, tu Yahudi, hal Samaria atau Galilea ya, semua harus pergi untuk menginjili. Jadi kalau orang ibu sedikit, si nomen sedikit, tak boleh di Jerman mana bermisi atau menginjili, tapi juga dia datang ke Indonesia atau secara khusus ke Tanah Batak. Nah, jadi mau penginjilan dan bersifat pribadi di mana, ala secara universal itu. Itu nak bagi atau kami pengurus obarena Tomos 42 para penginjil ke di Afrika pada saat itu. Ada itu namun saya. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu kalau Injil itu kabar baik dari Evangelion. Jadi kalau kita lihat di sini Injil ini maksudnya apa? Kalau buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saya tahunya kalau Markus itu baru tahun 60-an ditulis oleh Markus. Sedangkan Roma ini tahun berapa? Jadi kalau memberitakan Injil, yang dimaksud Injil ini kabar baiknya yang masih lisan, atau pada saat itu sudah ada Matius, Markus, Lukas. Dan kalau memang kalau memang belum ada buku itu berarti kabar baik itu memang tidak berdasarkan buku, tapi berdasarkan pengalaman iman dari seseorang, dari semua murid Yesus yang harus dikabarkan. Jadi bukan berbentuk buku. Atau memang pada saat itu, di saat kitab Roma ditulis sudah ada Matius, Markus, Lukas. Terima kasih. Dan terima kasih kepada mahasiswa. Jadi memang pada waktu itu Paulus menulis surat Roma ini ditulis pada sekitar tahun 57 Masehi, saat dia masih berada di Korintus sebelum perjalanannya ke Yerusalem. Jadi pada saat itu dalam perjalanan penginjilannya diluas kepada Injil kepada bangsa-bangsa Yahudi, salah satunya itu tadi Roma itu apa? Nah kemudian dalam bentuk apa Injil itu disampaikan kepada orang di Roma? Paulus membawa Injil itu dalam bentuk surat-surat apa? Jadi surat-surat ini dibagikan kemudian diajarkan kepada mereka tentang apa itu iman. Karena pada saat itu juga orang-orang masih berpatok hanya kepada hukum Taurat. Itu saja. Terima kasih. Moderator amal penghadap sermon dapat kaitan surat Roma ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi. Di mana surat ini berguna untuk menguatkan iman orang-orang di Roma yang kala itu jika mereka ketahuan percaya akan Kristus
keselamatan Kristus. Terus kedua ayat ini di ayat 16 sampai ayat 17 ini merupakan satu bagian yang sangat penting dan menjadi pedoman bagi Paulus dalam memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Apabila surat Roma ini ditulis Paulus dengan tujuan dan maksud supaya jemaat dan orang-orang yang berada di Roma dan dia kasih itu menerima dan membaca surat ini dan dapat memahami serta memperdalam Injil tentang keselamatan yang akan diterima hanya di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan oleh situasi tadi, kalau kita lihat bahwa si Paulus yang menulis surat ini sebenarnya memiliki keberanian dalam memberitakan Injil ke jemaat Roma yang saat itu sedang merosotan rohani. Tetapi dalam surat ini terlebih ingat kita untuk minggu ini Paulus menekankan bahwa Injil yang akan diberitakannya itu adalah kekuatannya di dalam penginjilan atau di dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan. Karena Injil itu sendiri adalah Kristus Yesus yang harus diberitakan dia dan juga teman-temannya, sehingga Paulus tidak malu dan tidak takut dalam memberitakan Injil. Dan melalui ayat 17 ini di dalamnya nyata kebenaran Allah, dan di kalimat akhir Paulus sendiri menegaskan atau mengungkapkan kembali suatu perkataan atau kalimat orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau ingat melalui ayat ini Paulus ingin menunjukkan bahwa di dalam Injil ada kebenaran Allah, dan sebenarnya Injil itu sendiri adalah Kristus. Dan orang yang akan menerima kebenaran atau keselamatan itu adalah orang-orang yang hidup seturut firman Allah dan hidup dengan iman kepercayaan kepada Kristus Yesus. Oke, terima kasih. Senari Ibu Inang Pendeta Kristina Markus ya. Terima kasih moderator. Terima kasih amanah Buta Gereja Kita Pertanian Minggu lalu. Berjudul Puita Ida, bahwasannya Paulus sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan semua masa lalunya, isude pangalahonan na sailaon, mengubah warna si Saulus dari Paulus. Ini ibana namang Kriton Romon mengaparjolo bagaimana seorang pengkhotbah terlebih dahulu mengimani apa yang dikhotbahkan. Jadi surat naon ngabarjolo dihapursia ibana jala dihatidah pun ibana jamitanai dihapursia ibana barjolo nama jamitahon ikong maka persia aka ahada jinamitahon alani isi seluruhnya surat nisi Paulus surat Romana amamina surat nono manang na paling sistematis na dituliton nisi Paulus taring waktu ajaran pokok manandok mani Kristeno. Dibagi mai dari dua bagian, molo na perjolo di rompi dusada sahat waya sapusada, omma unok ni pengajari Kristenon si Paulus. Dungi udukna tentang etika kekristenan, mana pola-pola kehidupan di kala Kristen si ganupani. Alani surat Roma jojo di dalam Testamentum Paulus, sada surat na memang pil mana murni dituliskan oleh Paulus sendiri. Jadi mau taruh kata dan dia do ini apakah ini adalah firman Allah atau semua dia. Mau di Yohanes sada di doh dimulai nunga ada hatai. Jala di mata sati di doh hatai. Jadi hata di debata najinamita honi parcari isi nama kapersyai hata najinamita hunai nama kapersyai debata do ibanasi. Tondo apala dasar manang jujur memang dari sumbuli si Paulus tuhalang Rom bahwasanya bukan karena perbuatan dan alani prestise dan alani usaha ni halal Kristen upaya ng manua ibana alay ipahubag may evangelium tu Albitus yang Habakuk dua ayat sada sa hatu ayat 4 na mangunudo halal na Porsia na mangunudo halal partigo inorkon ni Haborsia na. Jadi nani udah kondisi Paulus bahwasanya iman seseorang itulah yang menyelamatkan. Iman lah onik amaminan dari pesan kami. Oke, terima di Pendeta
ada Kristina. Kemudian peralatan manusia sebelum masuk jadi abang guru manusia. Makasih. Oke. Peserta manusia itu abang menurun. Ora menang diakones nama berpikir dia ini mondo tapai itu lagi terputau ima pengakuan si Paulus dari waktu wasoni hatan di bata nang pai baru homoduna ala di ibana rupani ima masa laluna pengalaman si Paulus andorang sudah di apostol ibana si Saulus sudah di Paulus memang termasuk di mana sahabat sangat ditakuti ala gabi sendiri hala Kristi di mana napa porsuk muruni hala si hutan Kristus. Jadi memang ujui dan di hala mau di mana ima isi nama menyebutkan buat Yesus ala anti di mana tu buat Yesus alai luar biasa rupani sudi nai mubalo ditiki porhat di mana tu Damaskus jalan di sini mana dipakulingi Yesus jalan di pagbaru manuluna berubah maibana gabi halak naso makalomon buat di Yesusina gabi sahalak perbalikan tidak bahen dong di pagbaru Yesus di bana dan di hilau di bana di barita nauni ala nunga takas di hilang ibana jalan nunga di hamulu di bana be ima tali atau pakor ni barita nauni nauni jalan di bana itu atau tidak meila bibana maka tidak kubatan uli marani bibana maka posiai baritan uli ala ni habaran ne marupani maka tidak kuni tidak ubayan di hatau bibana mah jangan di pamor bibana laho bahwa hari untuk baritan uli masih tutu si Paulus baritan uli jalan terbarita bibana gabe sahal apostel na sangat berpengaruh itu rani dokun ibana di sana Korintus sia esaktono ay molohu hatau barita nauli dan hasuru ngakui utak kuliah jadi tercu ibadah lao si pararat barita ini ala kami mau ibadah di masa lalu ini makna saudi sekali Mau lihat tema? Ya, jadi ngepat orang kadongan akaning dari waktu sungguh dia do si Paulus nam sidung sianaka nguluna nam saltu jala hobar tu sido memang di hamuluan si Paulus do jala di daibana do memang sudi do jol mamar dosa idom bahen idok nasida do diturpuk tau memang hatani debatai do hagugun jadi hobar tu sima ala hatani debata do hagugun jadi odo dalan disodo wasuni debata tarida jadi isi na porsea idu na malua idum bahen iduk si Paulus molo taberin di atapataki aida kuailaon barita nauli memang molo ditata ibana hadir yonna jala itata ibana do sudijol manarong di portibion ada pola maila aira pardosa do idum bahen na boy gabe olo ibana mangalak kay ibana na laho manurirangi laho marbarita nauli tusadok na boy sidalanan jadi memang pada intina alani hadusaun nizolmai rikot noeng haluaon jadi odol do di pasa si Paulus marhite barita nauli di sido kuhasoni debata nabui palua ho nakajolma di sido kuhasoni debata nabui palua nakajolma jadi isi na porsea ido na dapat haluaon jadi memang di sido hagogon di si Paulus mbahen na say marsijo kali mana marsijo libana noeng na laho mamaritahon barita nauli lepas sia nak latar belakang dina sida ima sautik kita bahas ya kami mulai hati di nang diakones na pasal terpikir kami tanga pala wa tau kami be karena latar belakang ala nunga dihatau makadongan dakin tu aplikasi namana sada perenungan markite tukon upau usaha kami di bagas roha marnida hakka partikia sonna di hasi holi chol madope nuaing majalo halua onesia debata molo tutu si tutu dope di hasi holi chol ma tabering ma di realita kehidupan
Torok dojol manuai naso apala makawaso behinariko ni barita nauli di bagasan woluna. Ido ubahen say portibio dia di aktorma. HP maride turpukon pengalaman hidup ni si Paulus sahalak na malo do ibana intelektual do ibana jala memang sahalak na ahli mengatusi memaparkan guru besar di arkeologi do ibana jala dia adalah orang yang terpandang alai di do ibana ma ada orang so ditakut Kristus au sudik naim sia-sia doi jadi nuaing buhado tutu pengakuan misi Pauluson dumana da Kristus ibana dipakai lawan ibana ma holan alami Yesus Kristus ido nama buah kaluau di dirina nuaing ala nang pinaluan ni Kristus si Paulus dido ibana matutu gabe utang go di dirina moloso di barita o barita nauli buasa di dok ibana no alanunga di boto ibana jala di paklaon ibana pakor honi barita na uli songonata kayu tiu tak ini turku taon ia barita na uli ima mengandung sebuah kebenaran akan kebenaran firman Allah jala marite barita na uli dapotan halua ujolma ala nang tunggu hapor sea onna jadi nuain Ahmad itu nagabe si ula onot pa sa obar tu topik ni minggon di suara ko do halang kategori mangulu do binahen ni hapor sea onna takin di do para de sermon halak na por sea i tu magbaritahon Injil Jala Injili dulu hidup nasi dengan menjadi gaya hidup, menjadi style di dalam kehidupan pribadi orang percaya. Ikon adong mak karakter Kristus di bagasan pribadina. Jala ido nang di dok kata ni debaka di 2 Korintus 7 ayat 2 do hamudo surat nami nang sinurat kon di bagasan rohanami na inada jala Cinaar di saluhut cor maninna ay tadal hamu surat ni Kristus nak pature hali sinura sodo tinta maritis yang todi ni debata na mangolu ido dada tu panurata batu alai di panurata daging ima ate artinya songonai dokon itu buka tutu ternyata ngolu tahun tinta surat yang dapat dibaca oleh orang. Jadi molo itarajumi do tutu ngolu taon ngolu nama berita Kristus manang surat Kristus do ngolu ta ba sada di hidup kos yang kita songone dok pada desa mendakin style hidup tanai mas style gaya hidup karakter Kristus itu diigil. Asa makite ngolu ta gabe taru lihalak dapotan di haluawan. Alana pangalahomi do jamita na mangulu. Ito nang berekan siya turpukol alani rikop mahita magbaritahon barita na uli ala memang pamatang ni Kristus do ita. Mau lihat imana berekan sa turpukol. Ya tarima tu amam dari sultan. Ya boleh tema di Rekones mau moderasi kita soalan di Andro Kalara mau pada dewan bahan sermon. Ya boleh tema mengingat dapat judul hari waktu teks nanti kalau kita berpokok kami memang dibentuk diterjemah Hosea bahasa aslinya adalah pada negara rujukan mulai ada perbedaan terjemahan. Jadi mulai ada di terjemahan baru dua soalnya pengalaman versi itu anak kalian dengan sama persis robot dibintai terjemahan kan. Kalau mulai di terjemahan baru satu kan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini bahasa Batak, Aidamna ubaidahun beritanuli koma. Ya, jadi di terjemahan baru 2, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Jadi mengabe sama persis kalau diberita alami hidup bodoh taida turbukto aikan Roma saja ayat 10 bidon pun nagari siraskopus di surat Roma ala bodoh taida menurut kamina bodoh naik bagas kita memahami tadi untuk sosial doa berita Naulion tapi nasahannya Apostel Paulus di ayat 10 bidon tajahama ibadah Mose di ayat 11 1 di 2 sampai ke pasal 8 itu penjelasan nisbi. Jadi penjelasan di ayat 10 do ayat 10 bidon jumpa kita do di ayat 11 1 di 2 1 di 2 ima penjelasan paling aku baru haporsiau ni nasihat haporsiau tu haporsiau obar tu natar surat dia dan mengulu kategori kinormon ni haporsiau nah ima manor pedoman tu si dungi nama minggu mulai dari konteks di Mediterania Uvi di Mediterania kuno rasa malui kan dan Holland persoalan perasaan ini bukan hanya persoalan perasaan rasa malu yang dimaksudkan di sini. Alai rasa malu yang dimaksud terpisah, tunggu nama pertemuan jawab penganiayaan, dikucilkan, ditolak dan lain sebagainya. Ala bahasa aslinya yang dipakai epaisoinomai ini lebih identik dengan penganiayaan, bunyi penolakan dan lain sebagainya. Satu pada akar kata ini dipakai itu tidak bercoba roh Markus 2 ayat 22 di lokasi asa muladong nabila alaniau mana alani harak kibe maradopon bangso paharak dalam berdosao los mahila do anak ni jomai sungguh maka tidak koni dinaro ibadah di bagas sama-sama koni amai. Jadi takas bagaimana asal muladong nabila alani hau. Jadi kata maidao lebih identik dengan penolakan, demi penganiayaan, perkumpulan dan lain sebagainya. Kepada dokter Yesus tuh masih lalu suara berdiri. Nah ini beda dokter Apostel Paulus. Akhirnya mulai berita ini justru Rasul Paulus siap menerima konsekuensi dari imannya kepada Kristus. Lukas mulai dari sesi Saulus dari Paulus. Nah soal ini dipertikirkan mainan. Mau tutup tahun dibahas si Martin Luther doon dari soal ide, kan soal ide, soal skriptura, soal gratia ini. Aisyah Roma do dasoni Martin Luther lalu menggali menurut ini dong haposioni kan di Hebrew 10 saja ayat saja di mana adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat bergantung faktor ini di dalam bulu di hajur mokta. Nah persoalan nanuai rasa malunya evolusi Paulus dan main ibadah mencakup mengalor berita ini warna hadiri termain. Kalau lagi perasaan kita mungkin kita sudah malu, apalagi ketika kita berhadapan dengan pergumulan, penganiayaan, penolakan dan lain sebagainya. Bukan musimah Kristenon tadi berpikiran waduh hak Kristenon tadi jadi apakah malu dengan Injil yang diberitakan? Nah, penting kita tidak harus memahami rasa malu itu sebagai ungkapan perasaan semata, bahkan lebih dari itu. Rasa malu yang dimaksudkan di dalam tas kita ini justru adalah penolakan, justru adalah penganiayaan, justru adalah pergumulan. Bagaimana sekarang? Waduh, ini minggu dia
nakatutuo kita na gamitin na tinatubad ka daw. Alanido, ay dipapatar do isi hati koran di debata. Malkiti hapos siyaw dipapatar do hati koran di debata. Nasiyan hapos siyaw to hapos siyaw. Na bagol do partigori. Inorman hapos siyaw na. Imagine na po yung pasahan kami, ma'am. Siya tuntukan bagasan mo tayo ngayon. Malkiti moderator, langsung mga pasahan kami ito ang preses. Lagi akhirnya itu kalau dodo kalau bahasa barang baru, kalau bahasa persepsi baru, tentu udah isi tantangan dan ada pertarungan yang terbiasa diberhalang betul-betul dari awal pasti dari beliau dari Kristina. Kalau bicara tentang Yesus hadirnya itu sangat berisiko. Kan itu nama saya. Karena berbeda dengan sunari. Guru tak payah aku ni. Mesti dari berita tentang ini. Perlu dengan ejekan. Perlu dengan berdoa, perlu dengan berencana. Lima kondisi hati lain, 5 kondisi. Dan itu dirangkum metode bahasa baru ini. Tapi sekarang tu, gua sudah sempurna terjemahan bahasa Indonesia dengan penuh keyakinan. Jadi dengan penuh keyakinan, Paulus dan tidak rasa malu. Bahwa berita Nabi, berita Nabi, ada proses itu memang sesuatu yang sudah menjadi kepastian bahwa hanya oleh berita Injil manusia selamat itu kan sangat luar biasa. Jadi itu kata peristiwa. Karena kalau tidak ada sisi yang lain, cara yang lain. Lah, apa yang itu masa orang itu dari Nabi, yaitu Kristus. Kristus itu diri, Kristus itu dari Nabi. Kan itu. Dan sangat tasaluti sangat salus Paulus dan luar biasa. Walaupun itu masih awal pertama, dan baru tetapi barang baru lalu begitu buatnya dia, begitu buatnya dia percaya itu luar biasa sih. Orang masih mempertimbang-timbangkan, orang masih dalam katakanlah dalam umum mengejek, menolak, dia menolak. Tapi roh mana? Pasti. Di sini orang asal luar biasa, jangan orang tersendiri. Orang karena udah itu, kan dulu beda dengan jenis. Jadi presiden dua provinsi yang berbagai, langsung kepastian yang berbeda. Nah, penetapan analoginya Asura Melinda Allah pasca setelah Martin Luther telah munculnya dari 95 dalil yang dimunculkan oleh Martin Luther tahun 1517. Mungkin gerakan reformasi yang mana? Ada orang di mana? Sangat yakin akan kebenaran yang dipertubuhkan oleh Martin Luther. Sangat yakin. Dan ternyata seiring dengan itu ada murid-murid Martin Luther yang tanpa malu menjadi pengikutnya, memberitahu dari naik sehingga terus rekor kepada analogi nasi kan itu. Nah, supaya kita berbeda dari dulu dan komunitas orang-orang yang dengan Martin Luther dia berkira jangan reformasi, jangan Protestan. Nah, ini dipastikan tidak ada yang salah karena tidak ada yang salah. Mari lanjut beritakan, pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu dan kebetulan Martin Luther saya berpikiran
saya ada ayat 10 orang 21 itu harus diperangkat di batu itu. Keselamatan ayat kan bukan ayat kan iman kita manusia janganlah dibunuh, janganlah dimalu, janganlah diusaha. Omah diperangkat di semacam juga. Sebetulnya dia ada iman. Ada beberapa analogi dan itu. Kan itu analogi lah. Ada sesuatu memang saya berada di dia pada dia orang di kabaran rasa pasti hebat ada di perdagangan mati kamu soalnya kan putus dia pupus karena memang awalnya dia duduk dia segala macam ada di perdagangan selesai ada juga seperti itu ada yang bersetor di suatu betul-betul si Toro ala di balik Daud di tengah ala di Injil pasti omeh ada yang kata orang ini dapat siapa kalau kita terbaik dan memang asuran sesuatu si Paulus asuran sesuatu si Paulus ada hal Kristen di awal lain hal Kristen orang lebih dan nyambung dan baru dan dari tubuh akan hapus nama hapus istilah hapus yang tadi bisa terima dan hapus mau implementasikan betul kamu berdiri pun hapus boleh dapat tubuh diri tidak hapus bagi hapus bertumbuh berusaha usia berarti usia kalau ibaratnya usia usia itu apa usia ada beberapa berkata usia lah dan lembur nama kata usia lembur usia jadi itu iba arti usia usia itu apa kalau usia bagus ya itu betul saya manusia masih ditolak tubuh manusia saya akan bisa dari gila di sini persen ya baik aja atas ala ini saya sudah maka persen itu siang kaporsial itu apa kaporsial jadi lama pergerakan di perjalanan pengembangan di gereja tak siap mampu kan mau kan tapi mau ayo bulan-bulan kalau tak percaya kalau tak percaya kita dan hebat dia nomor baru dia siapa percaya terus itu awal percaya ada ulangan pek tidak percaya tak dari kamu lagi semua lalu kuliah ini adalah perjuangan terbentuk narasi dari diri Paulus itu masalah apa garam suatu tidak ada kita para proses mereka kan optimis kita semangat kita kurang ada perasaan dan apa sih yang kita ada alamat ini apa sih anak ini yang dibagi itu mesti mereka banggaran Coba tidak boleh digunakan kalau dari sikap proporsional berdiam dan betul kan proses apa saja ini kalau mendingin situasi tapi inspirasi dari diri proporsional ini tadi kita contohnya ada puluhan dulu kamu dia ya proses baik melek mak, toleh mak. Apa itu orang sisi nasi? Bukan kalau sedang sosial. Kalau bagi dia betul ini berkembang gereja, dapat diri buatan finansial berbeda dan bukan tapi hanya melalui bagi kuat sungguh-sungguh hidup terus mengalir sosial. Ya, asal itu pasal mengatur kemenangan
Kami serahkan Tuhan seluruh proses kehidupan kami, proses pelayanan kami